Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 361, Kemarahan Publik. Wu Qianqian tidak mengetahui proses detailnya, semuanya diceritakan oleh Yun Xiaodao dan Jurong, dan mereka hanya memintanya untuk menemukan Chen Xiang dengan cepat. Chen Xiang mengikuti Wu Qianqian ke Akademi Seni Bela Diri Kartu Truf. Hanya ada Yun Xiaodao dan yang lainnya di sini. Wu Kailing dan Gu Dongchen tidak ada di sini. Di sebuah ruangan, wajah Yao Haisheng pucat. Dia sedang berbaring di tempat tidur, napasnya sangat lemah, dan dia terluka parah. Melihat penampilan Yao Haisheng, Chen Xiang buru-buru mengeluarkan sepotong neraka Ganoderma Lucidum dan memasukkannya ke mulut Yao Haisheng. Meskipun Yao Haisheng adalah seorang alkemis, kekuatannya tidak lemah di antara level yang sama, dan dia terluka sangat parah. Dikepung oleh banyak orang, atau dilukai oleh orang yang sangat kuat. Apakah kamu sudah melaporkan ini ke tetua lainnya? Tanya Chen Xiang. Aku melaporkannya dan memberikan beberapa pil, tetapi para tetua itu tidak berani mengejar orang-orang itu. Wajah Yun Xiaodao penuh amarah. Jurong mencibir dan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa para tetua sekte Taiwu saya akan sangat tidak berguna. Saya sangat ketakutan oleh beberapa orang yang hanya berada di tahap ketujuh dari seni bela diri sejati sehingga saya bahkan tidak berani kentut. Sangat menyebalkan. Saya tidak berani kentut. Tidak apa-apa kentut. Tetapi mereka menghentikan kami ketika kami ingin naik Akademi Seni, tetapi mereka sangat akrab dengan Yun Xiaodao dan yang lainnya. Lian Mingdong berkata, Paman Hao dibawa pergi oleh yang lebih tua dan disalahkan. Jika itu adalah penatua Wu, pasti tidak akan seperti ini. Itu untuk membahas beberapa hal penting dengan Xiao Ziliang, penatua, dan tidak akan membicarakannya. Chen Xiang sudah lama tidak melihatnya. Apa yang terjadi? Chen Xiang menarik napas. Dia tahu bahwa orang yang melukai Yao Haisheng tidaklah mudah. Jika tidak, para tetua Taiwumen tidak akan takut. Paman Yao sudah bangun? Tanyakan padanya. Kata Su Weilong. Yao Haisheng merasa tubuhnya pulih begitu cepat, dan melihat Chen Xiang di sini, dia tahu bahwa Chen Xiang yang memakan Hell Ganoderma untuknya. Tuan! Teriak Yao Haisheng penuh terima kasih. Katakan padaku siapa yang menyakitimu dan apa yang terjadi? Tanya Chen Xiang, wajahnya sangat tenang, dan mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa ini adalah tanda kemarahannya yang ekstrim dan ketika dia putus asa. Yao Haichang menghela nafas. Mereka adalah orang-orang yang mengenakan pakaian emas. Totalnya ada 7. Mereka sangat kuat dan sombong. Aku melihat ramuan di alun-alun perdagangan seperti batu hitam. Hei Zhenmu, obat mujarab untuk memurnikan pil tingkat atas dari tingkat misterius, sangat berharga. Kata Chen Xiang, dia masih memiliki pemahaman yang sangat luas tentang obat mujarab. Exchange Square adalah tempat di mana orang-orang dari seluruh dunia mendirikan kios mereka sendiri. Banyak orang suka pergi ke tempat semacam ini untuk mengambil kebocoran. Kadang-kadang mereka dapat membeli barang-barang yang sangat berharga dengan sedikit uang di tempat semacam ini. Tidak diragukan lagi, Yao Haisheng menemukan Hei Zhenmu. Itu benar, potongan kayu hitam asli saya dapat menjual setidaknya 30 juta batu kristal. Tuan, Anda harus tahu nilainya. Chen Xiang mengangguk. Kayu hitam asli adalah jenis kayu yang sangat aneh, dapat digunakan sebagai ramuan, dan juga bisa digunakan sebagai obat. Memurnikan perangkat yang dapat menyegarkan pikiran orang, dan saat memurnikan sekumpulan pil, Anda hanya perlu menambahkan seukuran sebutir beras. Ini adalah ramuan langka yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual dalam pemurnian pil kelas atas tingkat Xuan, dan itu sangat berharga. Setelah saya membelinya, saya diserang oleh 7 pria berpakaian emas itu segera setelah saya kembali ke gerbang Taiwumen. Hanya dalam waktu singkat, saya terluka parah. Saat itu,
beberapa tetua dan pedang kecil saya merasakannya saya belum sadar. Tetapi untuk merebut kayu hitam asli saya, mereka bahkan langsung merampas tas penyimpanan saya di depan begitu banyak murid Taiwumen. Yao Haisheng sangat marah, dan dia mencengkeramnya erat-erat dengan kedua tangannya. Mengenakan alas tidur, Yun Xiaodao, Jurong, dan yang lainnya sangat marah. Bos, pergi dan kalahkan bajingan yang melukai Paman Yao sekarang, atau aku tidak akan bisa hidup dengan kekuatanku. Lei Xiongling berkata dengan marah dengan urat di dahinya. Kakak Shen, ayo pergi. Tidak peduli berapa banyak latar belakang yang dimiliki orang-orang itu, kami akan bertarung denganmu. Kamu harus membalas. Dapatkan kembali apa yang menjadi milik Paman Yao. Yun Xiaodao mengeluarkan pedang, memegang gagangnya dengan erat. Jurong biasanya penakut dan penakut, tetapi sekarang dia tidak menunjukkan kelemahan. Kami tidak hanya ingin mendapatkannya kembali, tetapi kami juga ingin memukul mereka. Aku juga akan pergi. Punya perasaan. Su Weilong, Lei Zong, dan Lian Mingdong juga mengangguk. Kami ada di sana pada saat itu dan dapat menyelamatkan Paman Yao, tetapi kami dihentikan oleh beberapa tetua. Suara Su Weilong sangat dingin, yang juga membuat semua orang sangat marah. Kalau begitu ayo pergi. Chen Xiang tersenyum ringan, tatapan suram melintas di matanya. Yao Haisheng sangat tersentuh. Dia tidak ingin Chen Xiang dan yang lainnya mengambil risiko, karena orang-orang itu memiliki latar belakang yang sangat misterius dan kuat. Jika tidak, para tetua sekte Taiwu tidak akan takut pada mereka. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Yao Haisheng, Chen Xiang dan yang lainnya berpura-pura tidak mendengar, berjalan keluar ruangan, dan menutup pintu. Ketika mereka sampai di halaman, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan bersama Xiao Qiu. Di mana Penatua Wu? Chen Xiang sangat gembira, mereka bahkan lebih berani dengan anak yang kuat seperti Xiao Qiu bergabung. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kepala sekolah, jadi dia meminta lelaki tua ini untuk membawaku ke sini. Melihat Chen Xiang, Xiao Qiu berkata dengan hormat, sekarang dia sangat mengagumi Chen Xiang. Setelah lelaki tua itu pergi, Chen Xiang berkata dengan serius, bajingan kecil, kakak laki-lakimu terbaring di kamar. Dia dirampok oleh beberapa orang dan terluka parah. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Xiao Qiu tidak bodoh. Dia melihat wajah orang-orang di belakang Chen Xiang. Dia tahu bahwa Chen Xiang akan bertarung besar. Tentu saja, Xiao Qiu yang agresif sangat mendukung pendekatan ini. Apa yang bisa kami lakukan? Kami akan memperlakukannya seperti yang mereka lakukan pada kakak senior. Tuan, bawa aku bersamamu. Cederaku hampir sembuh sekarang. Wajah Xiao Qiu penuh dengan kekejaman. Baru sekarang Chen Xiang melihat bahwa kepangan Xiao Qiu telah hilang, dan dia dicukur menjadi kepala botak yang mengkilap. Di mana rambutmu? Penatua Wu mencukurnya untukmu. Chen Xiang mengelus kepala botak kecil itu. Dia bilang kepangku terlalu arogan, biarkan aku mencukurnya. Xiao Qiu cemberut, terlihat jelas bahwa dia sangat tidak rela. Chen Xiang diam-diam membenci Wu Kaiming, seorang lelaki botak tua, dan benar-benar memotong kepangan indah Xiao Qiu. Melihat kedatangan Xiao Qiu, Yun Xiaodao dan yang lainnya menjadi lebih bersemangat, yang membuat mereka lebih percaya diri. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka pasti tidak akan dapat mengambil tindakan pada saat itu, dan mungkin satu Xiao Qiu dapat menyelesaikannya. Ayo pergi! Chen Xiang memimpin semua orang keluar dari Akademi Seni Bela Diri Ece. Setelah Yao Haisheng terluka, Jurong segera menyelidiki di mana orang-orang itu tinggal. Itu adalah sebuah rumah di kota. Tepat ketika mereka hendak keluar dari gerbang sekte Taiwu, 4 lelaki tua tiba-tiba terbang. Mereka semua adalah sesepuh dari sekte Taiwu. Sekilas Chen Xiang tahu bahwa mereka adalah sesepuh yang menghalangi Yun Xiaodao dan lain dari menyerang pada waktu itu.
Kamu tidak dapat menemukan masalah dengan orang-orang itu. Seorang tetua berkata dengan dingin, bahkan jika Chen Xiang ada di sini, dia tidak akan menganggapnya serius. Bab 362 Guru dan Murid Bekerja Bersama. Chen Xiang sedikit kesal di hatinya, jika para tetua ini tidak menghentikannya, mungkin Yao Haisheng tidak akan dirampok barang-barangnya. Jelas para tetua ini manjakan mereka yang merebut Yao Haisheng, jika tidak, Yao Haisheng tidak akan terluka parah. Keempat tetua ini sangat aneh, dan Chen Xiang belum pernah melihat mereka sebelumnya. Melihat penampilan gigih mereka, Chen Xiang bahkan lebih terkejut. Anda harus tahu bahwa para tetua ini hanya memiliki kekuatan tahap ke-9 dari alam bela diri sejati, namun mereka sangat meremehkan dia dan Xiao Qiu. Chen Xiang saat ini berada di tahap ke-7 dari True Qi Realm, jika dia menggunakan semua kekuatannya, dan dengan Azure Dragon Demon Slayer Knife, dia tidak akan takut sama sekali di tahap ke-9 dari True Martial Realm. Aku ingin tahu mengapa kamu tidak menyelamatkan Yao Haisheng? Kamu tidak hanya tidak menyelamatkannya, tetapi kamu juga memblokir teman-temannya untuk menyelamatkannya. Apa yang kamu khawatirkan? Sebagai penatua, kamu benar-benar dapat melihat murid-muridmu dirampok oleh orang lain, dan bahkan dia terluka parah oleh ledakan itu. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dan energi sejati di tubuhnya diam-diam melonjak. Dia menjadi marah. Karena mereka adalah murid dari Holy Light Chut. Pernahkah kalian mendengar tentang Holy Light Chut? Kita tidak bisa menyinggung kekuatan yang kuat ini, jadi kentut. Jika itu adalah kepala sekolah, orang-orang yang mengalahkan Haisheng pasti sudah dimusnahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, jika mereka berani merebut orang dari sekte Taiwu saya di depan sekte Taiwu, saya harus melakukan apapun untuk membuat orang-orang itu membayar harganya. Kalian berempat adalah pengecut. Kamu adalah anjing omong kosong dari sekte Cahaya Suci tidak layak menjadi anggota sekte bela diri besar, dan para tetua adalah orang-orang yang membayarnya kembali. Pooh! Chen Xiang mengutuk dengan marah. Yun Xiaodao dan yang lainnya juga merasa sangat senang saat ini, dan Xiao Qiu juga siap bergerak. Ayo pergi, bajingan ini adalah tetua dari sekte Taiwu. Mereka membuatku merasa malu. Chen Xiang mendengus dingin, dan terus berjalan menuju pintu. Pada saat ini, Su Meiyao berkata, sekte Cahaya Suci tampaknya merupakan kekuatan yang sangat kuat di Laut Cina Timur. Jika saya ingat dengan benar, benua itu disebut Benua Cahaya Suci, yang lebih dari 10 kali lebih besar dari Chenwu. Benua itu memiliki kekuatan yang besar, itulah mengapa namanya diubah menjadi sekte Cahaya Suci. Saya lupa awalnya disebut apa. Jangan pedulikan dia. Dia memukul muridku, aku ingin mendapatkan kembali penjelasannya. Chen Xiang tidak peduli siapa pihak lainnya. Bai Yuyo melanjutkan, orang-orang dari sekte Cahaya Suci muncul di sini, kemungkinan besar mereka mencoba untuk mengisolasi sekte Taiwu. Bukankah tuanmu mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melakukan trik? Sekte Cahaya Suci sangat kuat di Laut Cina Timur. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki ambisi. Mungkin, sekte Cahaya Suci telah menaklukkan benua lain, tetapi tidak mudah untuk menjatuhkan benua Chenwu. Chen Xiang mengerutkan kening, dia tahu pasti. Ada sebuah konspirasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi sekte Cahaya Suci yang mendominasi dari belakang. Chen Xiang, kamu memang yang terkuat di antara generasi muda. Tapi jangan terlalu sombong. Beraninya kamu tidak mematuhi perintah kami dan menghina kami. Seorang tetua muncul di depan Chen Xiang dan yang lainnya lagi. Lari anjing, bajingan. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, Anda seharusnya tidak hanya melihat murid-murid Anda dirampok di depan pintu, dan Anda juga dengan sengaja menghalangi orang-orang kami untuk menyelamatkan mereka. Biarkan saja mereka merebut obat dengan sengaja. Haisheng, apakah aku salah memarahimu? Melihatmu seperti anjing, aku tidak sabar untuk bergabung dengan kultus Cahaya Suci.
Chen Xiang mengutuk dengan marah lagi. Turunkan mereka untukku. Seorang tetua berteriak dengan marah, dan tangan tua kurus meraih Chen Xiang. Chen Xiang meraung dengan marah, aura pembunuh yang luar biasa meletus bersama dengan raungannya sepanjang hari, cahaya biru menyala, dan tiba-tiba pisau pembunuh iblis naga azur muncul di tangannya, dan itu mengayun dengan kecepatan kilat, merentangkan yang lama. Laki-laki. Potong tangannya. Xiao Qiu, lakukan, kalahkan bajingan ini. Chen Xiang meraung, seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Kemarahan yang terpendam di hatinya meletus sebelumnya, berpikir bahwa para tetua ini sengaja membiarkan Yao Haisheng dirampok, yang menyebabkan sampai kematian Yao Haisheng setelah terluka parah, seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus di tubuhnya, dan api amarah melonjak. Ketika Xiao Qiu melihat Chen Xiang berbicara, kekuatan yang terbangun di tubuhnya meledak, darah klan Dali mendidih di tubuhnya, dan dia bisa merasakan kemarahan Chen Xiang. Keempat tetua ini tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan begitu berani dan berani melawan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Tuan Chen Xiang adalah Huang Jintian. Mereka tidak tahu bahwa Chen Xiang telah membunuh banyak alam nirvana sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa Gu Dongchen dan Wu Kaiming setiap orang harus memanggil Chen Xiang sebagai paman. Jika tidak, mereka tidak akan terlalu meremehkan Chen Xiang. Mata Chen Xiang merah, dua kelompok api berwarna merah darah menyala, dan pisau pembunuh iblis naga azur di tangannya mengeluarkan semburan aura kekerasan yang membuat keempat tetua gemetar. Setelah lengan penatua dipotong oleh Chen Xiang, dia merasa sangat sakit. Dalam keheranannya, dia melihat Chen Xiang mengayunkan pisau raksasa yang mendominasi di tangannya, dan menebas ke arahnya. Chen Xiang menggunakan semua kekuatannya, semua 5 elemen alam semesta dituangkan ke dalam pisau pembunuh iblis Azur Dragon, dan menampar pipi tetua itu dengan keras dengan pisau besar itu. Setengah dari sekte Taiwu terguncang keras oleh kekuatan yang meletus Chen Xiang. Setelah wajah tetua itu terkena pedang Chen Xiang dengan kekuatan guntur, seluruh orang terbang keluar dan menabrak dinding tebal di kejauhan. Hidup dan mati tidak diketahui. Xiao Chou juga terbang keluar ketika Chen Xiang mengayunkan pisaunya, dan saat raungan kekanak-kanakannya meletus, kekuatan menakutkan di tubuhnya bergetar, dan batu bata di sekitarnya hancur oleh gelombang udara. Tinjunya memukul wajah seorang tetua dengan keras. Setelah itu, dia melemparkan kedua tinjunya, melontarkan lusinan pukulan dalam sekejap, dan membanting tubuh sesepuh itu dengan keras, membuat suara retak tulang pecah. Ketika Xiao Qiu terbangun dengan kekuatannya, dia memasuki tahap ke-7 dari alam bela diri sejati. Jika tahap ke-9 dari alam bela diri sejati tidak siap sama sekali, jika dia terkena kekuatan yang dia keluarkan, dia pasti akan serius. Terluka. Penatua dipukuli oleh lusinan pukulan Xiao Chou hanya dalam 2 saat, tulang keringnya patah, dan dia terluka parah dan muntah darah. Kamu. Seorang penatua terkejut, mereka baru saja kembali dari perjalanan ke luar negeri, dan mereka menjadi penatua karena mereka tinggal di Taiwan untuk waktu yang lama. Karena usia tua, mereka tidak bisa berbuat banyak di waktu biasa. Setelah mereka pergi ke benua cahaya suci, karena terlalu lama bergaul dengan murid-murid sekte cahaya suci, lambat laun mereka membenci Taiwan. Mereka menyalahkannya karena tidak mampu menembus alam pamungkas di sekte Taiwu. Mereka berpikir bahwa mereka adalah sesepuh, dan sekte Taiwu tidak akan menyalahkan mereka, dan mereka sendiri sangat takut pada sekte cahaya suci, dan di sisi lain, mereka membenci sekte Taiwu, sehingga adegan Yao Haisheng terluka muncul. Chen Xiang dan Xiao Chu bertarung pada saat yang sama, dan tidak ada penghalang, jadi bisa dilihat seberapa besar gerakannya. Seluruh sekte Taiwu bergetar karena kekuatan dahsyat yang mereka keluarkan. Hanya dalam beberapa saat, Chen Xiang dan Xiao Qiu membunuh kedua tetua itu. Kekuatan semacam ini tidak hanya menakuti dua tetua yang tersisa, tetapi juga mengejutkan Yun Xiao Dao dan yang lainnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya bagi mereka untuk melihat Chen Xiang membunuh seorang pria yang sangat kuat, mereka selalu terkejut,
Belum lagi ada satu lagi Xiao Zhou sekarang, adegan mengejutkan semacam itu membuat hati mereka bergetar. Bab 363 Sekte Cahaya Suci. Makan sesuatu yang merangkak masuk dan keluar. Chen Xiang mencibir, dan kedua tetua itu sudah menyerang. Tepat ketika mereka akan mendekat, kecemerlangan putih memancar dari tubuh Xiao Qiu, seperti panah cahaya, dan menembak ke arah dua tetua yang sedang bergegas. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan dua lampu putih menyala dari tinju kecilnya. Itu keluar dan berubah menjadi dua lingkaran cahaya putih besar, mengenai kedua tetua. Chen Xiang terkejut dengan kecepatan serangan dan kekuatan serangan Xiao Zhou. Dia merasa bahwa Xiao Zhou sangat kuat sekarang. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Xiao Zhou. Kedua tinju Xiao Qiu benar-benar kuat. Setelah pukulan itu, tidak hanya kedua tetua itu terbang menjauh, tetapi kekuatan tinju yang meledak juga merobek tanah, menciptakan dua jurang. 4 tetua di tahap ke-9 alam bela diri sejati ditangani oleh Chen Xiang dan Xiao Zhou. Begitu saja Jurong dan yang lainnya diam-diam mengagumi kekuatan mereka. Tetapi saat mereka bereaksi, keempat tetua semuanya jatuh. Apa yang terjadi? Ini adalah suara Gu Dongchen. Meskipun dia berada di dalam alam Tai Wushuan, mereka masih sangat jelas tentang pergerakan di luar, dan mereka terus meletus satu demi satu. Gu Dongchen, Wu Kaiming dan Xiao Ziliang tiba pada saat yang sama, di depan Chen Xiang dan yang lainnya, melihat ke sekeliling tanah yang hancur. Kamu mulai berkelahi di sini. Gu Dongchen berkata dengan cemberut. Dia melihat darah di tanah dan sebuah lengan. Keempat tetua telah dipukuli oleh Chen Xiang dan Xiao Zhou. Wu Kaiming melihat sekeliling dan tiba-tiba menghilang. Dalam beberapa saat, 4 lelaki tua dengan wajah kesakitan terlempar ke tanah olehnya. Gu Dongchen melihat keempat tetua di tanah, lalu menyapu Chen Xiang dan Yun Xiaodao. Dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Xiang memiliki konflik dengan keempat tetua ini, dan Chen Xiang masih memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia adalah yang pertama kalinya melihat Chen Xiang sangat marah. Chen Xiang melihat keempat lelaki tua yang mengerang dan melolong di tanah, dan mendengus marah, menceritakan apa yang terjadi pada Yao Hai secara detail. Wajah Gu Dongchen, Wu Kaiming dan Xiao Ziliang sangat serius ketika mereka mendengar ini, dan Gu Dongchen juga mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap keempat tetua di tanah dengan mata membunuh. Melihat Gu Dongchen sangat marah, keempat tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, dan membiarkanmu menjadi penatua. Aku merasa menyesal bahwa kamu tidak dapat menerobos. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini semua adalah alasanmu sendiri. Aku membiarkanmu menyandang nama penatua tanpa melakukan apapun. Apakah tidak cukup menerima manfaat yang kaya dari para tetua? Mengapa Anda memperlakukan murid Tai Woman saya seperti ini? Gu Dongchen bertanya dengan dingin. Guru, kami hanya berusaha mengingat situasi secara keseluruhan, bukan untuk memprovokasi kultus cahaya suci. Sial! Saya pikir Anda hanya mencoba untuk menyenangkan kultus cahaya suci dengan trik semacam ini, sehingga Anda dapat bergabung dengan kultus cahaya suci. Apakah karena Anda ingin menghindari memprovokasi cahaya suci? Ajari saya, murid-murid Tai Woman saya harus dirampok dan dilukai tanpa alasan? Lalu martabat apa yang saya miliki di Tai Woman? Gu Dongchen menjadi semakin marah saat dia berbicara. Menahan napas di dadanya, wajahnya penuh air mata. Itu adalah warna kemarahan. Selain itu, dia terluka dan dirampok oleh murid sekte lain di depan gerbang Tai Woman. Keluar dari sini! Gu Dongchen meraung marah, dan dengan gelombang premannya, keempat tetua dikirim terbang dan menghilang di udara di langit jauh. Menurut aturan sekte Taiwu, mereka akan dieksekusi, tetapi karena mereka telah berkontribusi pada sekte Taiwu, aku akan mengampuni mereka dan mengusirnya dari sekte Taiwu. Gu Dongchen juga sangat marah,
Dia merasa seluruh Taiwuman sangat terhina. Gu Xiaoer, apakah kamu benar-benar ingin melawan sekte cahaya suci? Tanya Xiao Ziliang. Chen Xiang sekarang tahu bahwa Gu Dongchen dan Xiao Ziliang tahu tentang sekte cahaya suci. Chen Xiang mencibir dan berkata, sekte cahaya suci ingin mendominasi Laut Cina Timur. Apakah Anda bersedia? Saya tahu bahwa jika kita diperintah oleh mereka, kita akan digiring oleh mereka seperti anjing. Mendengar kata-kata Chen Xiang, Gu Dongchen, Wu Kaiming dan Xiao Ziliang terkejut dengan sia-sia. Mereka sangat terkejut mengapa Chen Xiang mengetahuinya, dan mereka juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Chen Xiang benar. Mereka tahu tentang ambisi kultus cahaya suci sejak lama. Siapa yang memberitahumu itu? Gu Dongchen bertanya. Tanah terlarang. Chen Xiang mendengus. Huang Jintian tidak mengatakan ini padanya. Dia menyimpulkannya berdasarkan analisis Sume Yao Bai Yuyo dan apa yang dipelajari Liu Mengar. Dia tahu dari ekspresi Gu Dongchen dan yang lainnya bahwa tebakannya tidak dapat dipisahkan. Apa arti orang tua gila itu? Gu Dongchen bertanya pada Chen Xiang dengan perasaan spiritualnya. Jangan takut pada kekuatan apapun, tangani sesuai dengan idemu sendiri. Chen Xiang segera menjawab, Huang Jintian benar-benar mengatakannya. Gu Dongchen memandang Xiao Ziliang, mengangguk ke Xiao Ziliang, dan kemudian berkata, Penatua Wu, ayo pergi ke orang-orang dari sekte cahaya suci dan bawa setan kecil ini bersama kita. Tidak akan nyaman bagi kita untuk mengambil tindakan kalau begitu. Xiao Ziliang mendengus dan berkata, aku tidak gila dengan kalian. Aku tidak punya orang tua gila di belakangku. Aku tidak ingin ada konflik dengan sekte cahaya suci sekarang. Xiao Ziliang pergi setelah selesai berbicara. Dia masih sangat muda dan tidak mampu untuk berjuang, tidak seperti sekte Taiwu yang menyembunyikan banyak kekuatan. Ayo pergi bersama, kupikir kamu harus tahu di mana 7 bajingan itu. Ayo pergi dan tunjukkan warna pada mereka sekarang, dan beritahu mereka bahwa sekte Taiwu kita bukanlah kesemek yang lembut. Gu Dongchen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan bangga. Chen Xiang dan yang lainnya sangat terkejut, karena tidak hanya Gu Dongchen tidak menghentikan mereka, tetapi dia ingin pergi bersama mereka, yang membuat mereka langsung bersemangat. Untuk sekte cahaya suci, Yun Xiaodao dan yang lainnya sangat asing, tetapi ketika mereka mendengar bahwa sekte cahaya suci ingin menyatukan Laut Cina Timur, mereka tahu bahwa rekonsiliasi bukanlah hal yang baik, dan mereka tidak meminta terlalu banyak. Meskipun mereka dan Gu Dongchen dan Wu Kaiming sama-sama sangat akrab, tetapi masih sering kagum dengan kedua raksasa ini. Sekte cahaya suci adalah kekuatan di benua cahaya suci, dan ia memerintah seluruh benua cahaya suci. Benua cahaya suci lebih dari 10 kali lebih besar dari benua Chenwu kita, dan semua sumber daya di dalamnya dikendalikan oleh cahaya suci sekte. Obat-obatan atau senjata semuanya dikendalikan oleh sekte cahaya suci, sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga yang sangat mahal, dan melalui ini, mereka dapat membuat banyak spar dan mendapatkan banyak sumber daya. Saat Gu Dongchen berjalan jauh, dia memberitahu Chen Xiang bahwa mereka memiliki sesuatu tentang benua cahaya suci. Banyak prajurit di benua cahaya suci sengsara, begitu pula orang-orang biasa. Dan jika mereka bisa mendapatkan rasa hormat dari sekte cahaya suci, mereka akan menikmati berkah besar. Prajurit yang kuat biasanya direkrut oleh sekte cahaya suci. Jika mereka tidak setuju, gereja cahaya suci membunuh prajurit itu dengan berbagai alasan, atau mengusirnya dari benua cahaya suci. Chen Xiang dan yang lainnya tidak bisa menahan amarah ketika mereka mendengar hal semacam ini. Suci ini kultus cahaya hanya memeras banyak orang untuk membuat segelintir orang manfaat. Dengan cara ini, jika sumber daya dikumpulkan bersama, banyak pejuang yang kuat dapat dikembangkan, dan kemudian kelompok pejuang ini dapat digunakan untuk menekan mereka yang ingin melawan. Dan yang mendapat manfaat paling banyak adalah para raksasa dari sekte cahaya suci itu. Bab 364 Darah untuk Darah. Jika Anda menyerah pada kultus cahaya suci, maka mungkin benua Chenwu akan menjadi seperti ini.
pemegang kekuatan kultus cahaya suci selalu merasa bahwa ini tidak cukup. Mereka khawatir status mereka akan terancam, jadi sambil mengembangkan kekuatan kultus cahaya suci, mereka telah merambah ke banyak benua di luar negeri dan menguasai benua tersebut. Inilah yang mereka miliki sejak lama. Beberapa ambisi, saya hanya tidak menyangka mereka akan menaklukkan benua lain di Laut Cina Timur dengan begitu cepat. Jadi, bukankah banyak orang di benua cahaya suci memiliki kehidupan yang sangat sulit? Apakah akan terus seperti ini? Kata Wu Qianqian. Itu tidak akan berlangsung selamanya. Kekuatan semacam ini, seperti sekte sihir, cepat atau lambat akan musnah. Kali ini mereka membuat banyak benua yang kuat untuk tidak berpartisipasi dalam konferensi pahlawan. Mereka membuat kami merasa terisolasi, dan kemudian kami mengambil berlindung pada mereka. Mereka tidak ingin ada kekuatan yang mengancam mereka di seluruh Laut Cina Timur, kata Wu Kaiming. Gu Dongchen tersenyum. Sekte Cahaya Suci didirikan setelah Sekte Taiwu. Meskipun memberikan kontribusi besar untuk melawan iblis 100.000 tahun yang lalu, Sekte Cahaya Suci pada waktu itu tidak seperti sekarang. Melihat senyum Gu Dong dengan Chen Xiang menjadi tenang. Dia tahu apa yang dimiliki Gu Dongchen, terutama kekuatan rahasia yang tersembunyi di Sekte Taiwu. Dia bertanya kepada Huang Jintian, tetapi Huang Jintian hanya mengatakan kepadanya bahwa hanya kepala sekolah dari Sekte Taiwu hanya yang tahu rahasianya. Chen Xiang dan yang lainnya datang ke sebuah rumah. Xiao Qiu melompat dan menendang seluruh gerbang menjadi berkeping-keping. Kamu bajingan dari Sekte Cahaya Suci, cepatlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Teriak Chen Xiang, dan bola besar energi Qian yang sebenarnya keluar dari mulutnya, menghancurkan gerbang tanpa bisa dikenali. Ini adalah provokasi telanjang. Orang-orang di jalan melihat bahwa Chen Xiang menyebabkan masalah, jadi mereka menghindarinya, karena terakhir kali ketika Chen Xiang berkelahi dengan Xiao Chou di Floating Fragrance City, dia menghancurkan seluruh alun-alun. Insiden itu tak terlupakan bagi hari ini, dan tidak ada yang mau terpengaruh olehnya. Gu Dongchen dan Wu Kaiming saling memandang, lalu tiba-tiba menghilang, melompat ke kejauhan untuk menonton. Jika mereka ada di sana, para murid dari Sekte Cahaya Suci pasti akan melarikan diri. Mereka ingin Chen Xiang dan yang lainnya bertarung, dan mengajar mereka pelajaran agama Feng Xingguang profil tinggi. Little Marshal Paman, kamu diizinkan untuk menghancurkan rumah ini, tetapi hanya rumah ini yang bisa melakukannya sendiri. Ketika Gu Dongchen pergi, dia mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Orang-orang di dalam keluar. Mereka adalah 7 pria dengan kostum emas yang indah. Mereka semua memiliki wajah serius, mata mereka penuh dengan cahaya yang ganas, dan mereka tampak seperti membunuh orang. Itu tidak terlalu kuat, seperti tahap ke-6 dan ke-7 dari alam bela diri sejati. Long Sui berkata dengan nada menghina. Seorang murid dari Sekte Cahaya Suci berkata dengan marah, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus membayar harga hidupmu untuk melakukan ini?" Pria itu baru saja selesai berbicara, dan Chen Xiang melirik Xiao Qiu. Xiao Qiu mengerti apa yang dimaksud Chen Xiang. Sepak terjang, hanya setengah kedipan mata, perut pria itu ditinju dengan keras oleh Xiao Qiu. Dengan pukulan ini, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tubuh pria itu, mengamuk di tubuh pria itu, dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Saya melihat pria itu memuntahkan seteguk darah, pakaian di tubuhnya langsung pecah, darah keluar dari kulitnya bersamaan dengan kekuatan Xiao Qiu. Dan pria itu juga terbang keluar, mematahkan tiang pintu, dan pingsan. Serangan Xiao Chou dianggap sangat ringan, jika tidak seluruh rumah akan dihancurkan, dan murid-murid dari Sekte Cahaya Suci akan dihancurkan begitu saja. Sebelum kamu mengambil barang di depan gerbang Taiwumen, kamu harus membayar harganya dengan darah. Chen Xiang meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kekuatan Xiao Qiu sangat kuat, dan dia tidak perlu lagi bergerak, dia sangat senang menerima magang ini.
6 orang yang tersisa menjadi semakin marah. Mereka tidak menyangka murid-murid sekte Taiwu berani menyerang mereka. Chen Xiang, Xiao Chou, seorang murid dari sekte Cahaya Suci berkata dengan dingin. Reputasi kedua orang ini telah berkecamuk selama ini, tentu saja mereka mengetahuinya. Yun Xiaodao dan yang lainnya juga mengepung 6 pria berpakaian emas saat ini untuk mencegah mereka melarikan diri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak perlu mengambil tindakan di sini, mereka semua ingin memberi pelajaran kepada murid sekte Cahaya Suci ini. Itu benar, ini kami. Kamu merampok muridku dan melukainya. Aku di sini untuk membalaskan dendamnya sekarang. Aku tidak hanya ingin mendapatkan kembali apa yang dia rampas, tapi aku juga ingin menghancurkan kalian semua. Xiao Qiu, pergilah! Teriak Chen Xiang. Xiao Qiu menyerang lagi. Kekuatan Xiao Qiu pada tahap ke-7 dari ranah seni bela diri yang sebenarnya sebanding dengan tahap ke-9 dari ranah seni bela diri yang sebenarnya. Meskipun dia kecil, dia tidak lemah dalam hal kecepatan atau kekuatan. Pada saat yang sama ketika Xiao Chou menyerang, tubuh Chen Xiang sedikit bergetar. Semua orang hanya merasakan semburan energi sejati atribut air yang sangat kuat meresap, dan melihat beberapa tanaman merambat air tiba-tiba menempel di sekitar tubuh para murid sekte Cahaya Suci itu, terjerat erat pegang tubuh mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Jika Anda Taiwuman melakukan ini, Anda hanya akan bunuh diri. Sekte Cahaya Suci kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Taiwuman Anda seperti semut di mata sekte Cahaya Suci kami. Anda pasti akan menyesalinya, kata seorang murid dengan keras. Teriaknya, suaranya penuh ketakutan, karena mereka tidak bisa bergerak, dan orang-orang di depan mereka sangat kuat. Chen Xiang menamparnya dengan tamparan, dan terdengar suara menggelegar, dan murid dari sekte Cahaya Suci mendesis, dan darah menyembur keluar dari mulutnya dengan mulut penuh gigi. Buat mulutmu keras! Chen Xiang menampar telapak tangan lain. Murid-murid dari sekte Cahaya Suci ini bukan Xiao Qiu. Di depan telapak tangan Zentian Chen Xiang, mereka adalah tahu. Setelah 2 tamparan, semua gigi murid kultus Cahaya Suci tanggal. Tetapi dia tidak mati, dan Xiao Chu, seperti Chen Xiang, menampar wajah kedua orang itu dengan liar. Ayo kita lakukan, kalahkan mereka dengan keras. Jangan berbelas kasih kepada orang-orang seperti ini. Bukankah mereka sombong? Apakah mereka tidak memandang rendah Taiwuman kita? Kami akan membayar mereka 2 kali sekarang, dengan kejam merusak mereka, dan membiarkan mereka tahu bahwa saya Taiwu. Martabat Wuman tidak dapat diganggu-gugat. Suara Chen Xiang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, menginfeksi Yun Xiaodao dan yang lainnya, dan mereka segera meninju dan menendang, menggunakan kekuatan terkuat mereka, untuk menyambut 6 sekte Cahaya Suci. Murid. Apa yang diinginkan Chen Xiang adalah efek seperti ini. Itu adalah penghinaan terhadap sekte Taiwu bahwa murid-murid dari sekte Cahaya Suci merampok wilayah sekte Taiwu secara terbuka. Sekarang Chen Xiang ingin mendapatkannya kembali. Itu juga membuat Suci Sekte Cahaya merasa sedikit penghinaan besar. Keenam murid dari Sekte Cahaya Suci ini terluka parah karena dipukul dan ditendang oleh semua orang hanya dalam waktu singkat. Chen Xiang mengambil kembali tanaman merambat air dan mereka semua jatuh ke tanah. Jangan bunuh saja, kata Chen Xiang, menginjak dengan keras. Dengan melakukan itu, dia tidak diragukan lagi menyatakan perang atas nama seluruh sekte Taiwu dan sekte Cahaya Suci, yang didukung oleh Gu Dongchen. Jurong telah mengambil harta yang disimpan di tubuh mereka, menemukan milik Yao Haisheng, dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Chen Xiang tidak menginginkan hal lain, dia tidak kekurangan hal-hal ini sekarang. Berhenti! Suara marah tiba-tiba datang, dan tekanan yang luar biasa seperti gunung, segera menekan Chen Xiang dan yang lainnya, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Lanjutkan! Begitu suara samar Gu Dongchen muncul, Chen Xiang dan yang lainnya banyak bersantai,
dan terus menginjak-injak ke-6 murid dari Sekte Cahaya Suci. Bab 365 Hierarki Cahaya Suci. Gu Dongchen dan Wu Kaiming keduanya muncul di belakang Chen Xiang dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, seorang pria paruh baya berjubah emas juga muncul di depan Chen Xiang dan yang lainnya. Chen Xiang dan yang lainnya berhenti, tetapi ke-6 orang itu telah dilecehkan di luar bentuk manusia. Meskipun mereka tidak mati, mereka lebih buruk daripada mati. Pria paruh baya dari kultus cahaya suci sangat kuat, dengan penampilan biasa, tetapi dia memiliki kekuatan yang menarik. Pada saat ini, dia penuh amarah dan menatap Gu Dongchen dengan kejam. Yah, kamu Gu Dongchen. Aku akan membuatmu menyesal jika kamu kembali ke Sekte Taiwu. Pria paruh baya berjubah emas berkata dengan gigi terkatuk. Qin Zejun, muridmu dari kultus cahaya suci yang salah. Kami hanya membalas dendam. Ini adalah hal yang biasa. Gu Dongchen mencibir. Chen Xiang dan yang lainnya mundur di belakang Gu Dongchen dan Wu Kaiming. Jika Chen Xiang membaca dengan benar, pria paruh baya berjubah emas kemungkinan besar adalah pemimpin kultus cahaya suci, dan kekuatannya harus sama dengan itu. Dari Gu Dongchen, Qin Zejun memandang para murid yang mengerang dan meminta bantuan di tanah. Dia mengerutkan kening, dan melepaskan gelombang bayangan telapak tangan emas dengan lambaian tangannya, membunuh mereka berenam tanpa meninggalkan residu. Hal yang memalukan dan mencolok. Setelah Qin Zejun mengutuk dengan marah, dia memandang Gu Dongchen. Apakah kamu belum tahu situasimu? Mereka melihat bahwa Qin Zejun memperlakukan murid-muridnya dengan sangat kejam. Chen Xiang diam-diam ketakutan, dan sekarang aku bahkan lebih tidak menyukai kultus cahaya suci. Tentu saja kami tahu, dan kami juga tahu bahwa kamu melakukannya. Mata Gu Dongchen membunuh, tinjunya sedikit terkepal, dan dia sangat marah tentang masalah ini. Qin Zejun mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum kejam. Gu Dongchen, ketika pertemuan pahlawan diadakan, selama sekte Anda di benua Chenwu sepenuhnya tunduk pada sekte cahaya suci, Anda masih memiliki jalan keluar. Jika tidak, Anda akan tinggal di sini sendirian, berurusan dengan iblis berdarah itu. Sekte cahaya suci ingin menyatukan Laut Cina Timur, dan sekarang tampaknya hanya tersisa benua Chenwu. Jika benua Chenwu diperintah oleh Sekte Cahaya Suci, mungkin benua Chenwu akan menjadi tempat gelap seperti benua cahaya suci dunia. Kalau begitu sampai jumpa di hari konferensi pahlawan. Kalian kultus cahaya suci tidak hanya melihat langit. Kultus cahaya suci kalian bukanlah satu-satunya yang terkuat di alam fana ini. Kekhawatiran apapun yang membuat Chen Xiang bingung, meskipun saya tahu bahwa Gu Dongchen punya rencana. Tetapi sekarang Sekte Cahaya Suci telah menyatukan semua kekuatan besar di Laut Cina Timur, dan benua Chenwu sangat kecil di depan Laut Suci. Sekte Cahaya, jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan memerintah seluruh dunia bela diri fana. Qin Zejun tertawa terbahak-bahak, lalu menghilang menjadi cahaya keemasan. Ada juga seorang murid Sekte Cahaya Suci yang dikirim terbang ke dalam rumah. Chen Xiang dan yang lainnya mengabaikannya, dan mengikuti Gu Dongchen dan yang lainnya kembali ke Sekte Taiwu. Chen Xiang mengikuti semua orang ke Akademi Seni Bela Diri Aceh, mengunjungi Yao Haisheng, lalu kembali ke Akademi Raja Taidan, dan terus merawat bahan obat di taman obat kecil. Pertemuan pahlawan belum dimulai, dan waktu yang tepat belum ditentukan. Itu diputuskan oleh Dongchen, dan Chen Xiang juga menantikan hari itu. Karena pada hari itu, dia pasti bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Sekte Taiwu. Pria bernama Qin Zejun itu telah selamat dari 8 kesengsaraan. Penglihatannya sangat kecil. Dia hanya ingin menguasai dunia fana. Bukankah dia ingin naik ke surga? Chen Xiang menyirami biji teratai giok putih kecil. Tender Sprout berkata pada saat bersamaan. Apakah menurutmu semua orang bisa naik dengan mudah? Bahkan Gu Dongchen, mungkin mereka harus tinggal untuk waktu yang lama. Setelah dia memiliki kekuatan yang cukup, menangani urusan Sekte Taiwu, dan memindahkan posisi kepala sekolah, hanya untuk memicu kesengsaraan ke-9,
dan setelah melewati, itu akan segera naik. Periode ini akan memakan waktu lama, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun, kata Sumeyao. Setelah mencapai kondisi nirwana, umurnya sangat panjang, tetapi tidak abadi. Jika terobosannya tidak tepat waktu, tubuh fisik masih akan menua secara perlahan, dan Wu Kaiming seperti ini. Demikian juga di alam nirvana, sebagian dari mereka berpenampilan muda, dan sebagian lagi adalah orang tua. Jika dia dapat menguasai seluruh dunia fana, dia akan dapat menggunakan sumber daya dari seluruh dunia fana, yang akan memungkinkannya bertahan dari bencana ke-9 dengan lebih percaya diri. Banyak negara bagian nirvana yang telah melewati bencana ke-8, ke-7, dan kalpa ke-6 juga mereka semua berpikir begitu, jadi mereka mematuhi Qin Zijun itu. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah mendapatkan banyak sumber daya. Alam nirvana ini adalah petarung terkuat di dunia fana. Selama mereka bergerak, mereka dapat mengejutkan bagi warga sipil di daratan. Ini bukan hal yang baik bagi banyak orang, dan itu hanya akan menyebabkan semakin sedikit prajurit, kata Bai Yuyo. Dunia fana sangat besar dan ada begitu banyak orang. Jika semua orang dan sumber daya di dunia fana berada di bawah kendali sekelompok kecil orang, maka sekelompok kecil orang ini bisa mendapatkan banyak bahan obat, biji, spar, dan banyak sumber budidaya lainnya. Dengan cara ini, mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk bertahan hidup nirvana. Yang paling disempurnakan Chen Xiang sekarang adalah 100 Beast Pills. Sekarang dia tidak hanya membangkitkan naga rakus kecil, tetapi juga harimau kecil yang bergetar. Sejak harimau putih kecil itu ditundukkan olehnya, dia terus berteriak tanpa henti setiap hari. Chen Xiang segera setelah saya memikirkannya, saya tahu itu adalah hasutan Long Shui. Tapi semakin banyak mereka makan, semakin cepat mereka tumbuh. Chen Xiang hanya memarahi beberapa kata tentang ini, dia masih sangat senang untuk memurnikan banyak 100 Beast Pills untuk mereka makan. Xiao Chou secara resmi bergabung dengan sekte Taiwu. Insiden ini menimbulkan sensasi di seluruh benua Chenwu. Lagi pula, ini adalah anggota klan Dali, dengan kekuatan luar biasa. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa Xiao Chou masih magang Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang dia masih muda, tapi tuannya adalah seorang guru, jadi masih normal. Chen Xiang merasakan banyak tekanan sekarang, karena Xiao Chou mengincarnya, dan dia bekerja sangat keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika suatu hari dia, seorang master, dikalahkan, dia akan ditertawakan. Chen Xiang bukan orang aneh seperti klan Dali, jadi dia harus berusaha lebih keras daripada Xiao Chou, kalau tidak dia akan diusir oleh Xiao Chou. Sekarang orang-orang dari semua benua hanya diam-diam menunggu pertemuan pahlawan diadakan, tetapi yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa orang-orang dari benua lain datang ke sini satu demi satu selama ini. Apa yang terjadi? Chen Xiang tahu dari Liu Meng'er bahwa Leng Yulan dan Sui Xianxian sama-sama berada di dekat gerbang Taiwu, dan dia juga berlari untuk bermain dengan kedua gadis itu sepanjang hari, karena setelah pertemuan pahlawan, mereka hanya terus berlanjut. Liu Meng'er sudah tahu tentang kultus cahaya suci, dan dia juga terkejut dengan pendekatan berani Gu Dongchen. Seharusnya dipanggil oleh Qin Zijun. Orang ini mungkin tidak percaya diri untuk membuat sekte Taiwu tunduk padanya, kata Liu Meng'er. Tuan, apa yang akan dilakukan surga senjata ilahi kita? Sui Xianxian bertanya. Dia sangat khawatir tentang ini. Setelah dia mengetahui situasi di benua Xingguang, dia merasa sangat marah. Dia tidak ingin benua Chenwu menjadi seperti itu. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.